sajian informasi digital. Halo Sobat Pabelanis, jumpa lagi dengan Pabelan TV bersama saya Akil Aditya dalam konten Pabelan Belusukan. Kali ini saya akan mengajak Sobat Pabelanis untuk belusukan ke kantor Dinas Pemadam Kota Surakarta. Kenapa saya ajak belusukan ke Damkar? Karena akhir-akhir ini banyak sekali berseliweran di media sosial dan juga komentar-komentar netizen yang membahas terkait dengan Damkar. Oleh karena itu, selain tentunya untuk edukasi, kami mengangkat konten yang akan membahas mengulik tuntas terkait profesi damkar sebagai antitesis ataupun kontra narasi dari kasus-kasus yang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi yang tidak mengenakan dan tidak sepantasnya dilakukan oleh aparatur negara. Maka dari itu, ikutin terus dalam konten ini bersama saya. Yuk! Oke, Sobat Pabelanis, kali ini kita sudah berjumpa dengan Bapak siapa Pak? Mas Satria. Mas Satria, oke. Ya, Mas saja, jangan Pak. Oh, Mas Satria. Mas Satria boleh dikenalin, mungkin selaku apa dan sudah berapa lama di Damkar Solo ini mungkin? Ya, perkenalkan nama saya Satria ya. Kalau nama panjang Antoni Satria, saya di sini sebagai analis kebakaran. Analis kebakaran di Kota Surakarta sejak saya di pemadam sejak tahun 2017. 2017? Iya, 2017 akhir. Jalan 8 tahun? 8 tahun ini. Kita pengen nanya-nanya nih Pak, terkait profesi damkar sendiri gitu. Iya. Kan kalau dari penamaan, damkar itu kan Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, iya. Berarti itu maksudnya ASN atau PNS atau gimana gitu Pak? Ini ada macam-macam. Ya, ASN itu ada meliputi ada P3K maupun PNS. Kita juga ada yang namanya TKPK, jadi tenaga kerja perjanjian kontrak. Itu langsung kontraknya sama Pemkot. Itu kalau ASN sendiri kan langsung dari pusat. Oh. Dari P3K maupun PNS ini langsung pusat. Berarti ini di bawah Pemkot ya Pak? Iya, di bawah Pemkot. Jadi Dinas Pemadam ini langsung di bawah dari pemerintah Kota Surakarta. Yang aktif berapa dan bagaimana sistem kerjanya mungkin, karena kemarin sempat ngobrol sama layanan di situ, Iya. katanya ada rollingan gitu, katanya dipindah-pindah katanya. Nah itu mungkin gimana itu Pak? Ya, di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta sendiri kita memiliki 4 pos yang ada di Kota Surakarta khususnya. Di tempat ini ada sebagai kantor induknya. Kantor induk? Ya, kantor induknya. Kemudian ada di sisi utara itu di pos Banyuanyar. Ya, itu mengcover sisi utara Kota Surakarta. Oh gitu. Ya, di tengah kota itu ada namanya pos Kota Barat. Yang satu terakhir itu ada di sisi selatan, pos Gading. Di lapangan sendiri kita ada 91 personil itu langsung di lapangan. Itu kita terbagi di 4 peleton. Setiap regu sendiri ada 5 personil. Sisanya itu meliputi ada yang di staff dan sebagainya. Ya, gitu. Di office Pak ya? Iya, di office. Untuk perollingannya sendiri kita terjadwal ada 2 shift. Ya, 7 pagi sampai 7 malam. Itu nanti bergantian seperti itu terus. Untuk rollingan sendiri kita muternya itu setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap 1 bulan nanti ada pergeseran peleton, pergeseran regu. Semama di sini regu A1, mungkin bulan depan A1 ini pindah ke Banyuanyar dan seterusnya. Anggota yang sudah diterima dan sudah aktif menjadi anggota lapangan gitu, tetap ada latihannya terus Pak? Harus ada latihannya. Kalau kita schedule latihan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu tiap bulan. Jadi tiap bulan selama dalam 1 tahun itu sudah kita bagikan latihan secara teknis maupun secara fisik. Jadi kalau fisik itu 2 bulan sekali. Tiap 2 bulan kita cek untuk kesehatan anggota seperti apa, fisiknya seperti apa, gitu. Berat badannya nambah atau tidak, harusnya kan ideal. Jadi kalau untuk teknik sendiri kita sama. Jadi selang-seling terus, fisik, teknik, sampai nanti schedule dalam 1 tahun itu terpenuhi. Jadi seorang pemadam tidak hanya kita standby, tapi juga kita harus mengasah skill
mengasah kemampuan kita, khususnya di bidang penyelamatan. Standar kita cukup tinggi, mulai dari keberanian, fobia ketinggian dan sebagainya itu wajib hukumnya. Kemudian kaitannya dengan hewan, apakah berani atau tidak, seperti itu, ular dan sebagainya. Kemudian dari fisiknya seperti apa, lari 12 menit, sit up, push up, pull up, itu harus dikuasai seorang pemadam. Gitu. Itu lulusan SMA bisa, Pak? Lulusan SMK bisa. Ini mampu untuk tekanan vertikal 100 meter. Kalau kemarin secara horizontal kita coba itu sampai 500 meter secara horizontal. Itu bila yang datar ya, datar itu sampai 500 meter masih mengeluarkan tekanan yang kita inginkan. Kalau tekanan kan maksimal 7 bar, enggak maksimal ya. Itu minim 4 bar minim seperti itu. Jadi ini kayaknya kalau Hotel Alila nyampe kayaknya. Nyampe masih bisa. Ini untuk tekanan di CMS connection-nya masih mampu karena ini adalah speknya high pressure. Tidak semuanya kita layani. Contohnya nih jemuran, ada laporan jemuran jatuh ke loteng atau jatuh ke atas genting. Ya tidak kita layani. Kenapa? Itu bukan kaitannya dengan penyelamatan. Masih bisa diambil sendiri. Ya bukannya kita nggak mau enggak, tapi itu kan nggak emergency. Iya. Tapi kalau kaitannya dengan kunci, kemudian entah itu anting yang berharga, mempunyai filosofinya sendiri untuk yang punya, kemudian kunci, sampai cincin yang nggak bisa dilepas, itu juga membahayakan diri ya. Itu tetap kita layani. Jadi apapun yang dilaporkan masyarakat, tapi ya berkaitannya dengan itu tadi keselamatan dan memang itu sangat berharga, ya kita layani 24 jam. Maksudnya timbal baliknya tidak apa ya Pak, nggak sebanding gitu, kayak secara gengsi, kemudian secara penghormatan dari masyarakat pun kayaknya kan nggak terlalu memandang damkar itu sesuatu hal yang tinggi gitu. Iya. Tapi damkar sendiri mau gitu untuk berbuat yang banyak sekali dan lebih gitu. Lah inilah, karena pemadam sendiri kan ini kerjanya di kemanusiaan ya. Jadi jangan sampai kita nggak dihargai masyarakat, kita terus kemudian surut dalam semangat dan sebagainya. Enggak, karena dari rasa kemanusiaan ini hati kita yang juga. Bagaimana kita menjadi seorang pemadam sejati yang melayani tulus pada masyarakat, bagaimana kita memanusiakan manusia. Lah itu yang kita ambil adalah rasanya. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang sama dengan mereka yang rasakan. Itulah kenapa kita yowes, kita dihargai atau tidak, monggo. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Edukasi ke masyarakat gitu kan. Tentunya kan apalagi di Solo kan banyak pasar gitu ya Pak. Itu ada nggak program dari anggota damkar sendiri gitu untuk mengedukasi gitu? Nah itu ada Mas. Jadi kita siapkan sejak dini ya. Kita tidak hanya mulai hanya masyarakat umum aja enggak, tapi kita sudah sejak dini mulai dari TK, SD, SMP, SMA pun kita latih. Kalau programnya sendiri ada yang namanya Damkar School School. Anak-anak TK yang usia dini itu biasanya outing class ke sini. Nah, outing class kita juga sudah sediakan tempatnya untuk materi ruangnya, kemudian untuk materi yang outdoornya. Selain anaknya, kita juga berikan pelatihan kepada bapak ibunya atau yang mengantar. Itu mulai apa sih pekerjaannya pemadam, kita terangkan di situ. Alatnya apa aja sih, kemudian yang bisa dikerjakan pemadam itu apa aja. Kita berikan edukasi di situ. Selain itu, kalau di sini anak-anaknya, yuk kita lihat ke belakang. Bagaimana sih ini cara evakuasi korban? Nah, itu kita berikan edukasi. Ini kan bagian dari edukasi juga. Kalau ada kejadian di gedung tinggi itu seperti apa sih? Nah, itu kita berikan edukasi ke anak-anak. Mau mencoba anak-anak, adik-adik lah. Bisa mencoba. Ini biasanya kalau ada outing class di sini kita gunakan untuk flying fox itu kan juga bagian dari penyelamatan juga. Kalau kebakaran di gedung, masyarakat jangan sampai nimbrung. Jangan sampai kita mengganggu pekerjaan kita yang sedang di lapangan. Tapi berikanlah akses untuk kita yang sedang bekerja ini. Bagaimana senyaman mungkin dan bagaimana kita akses ke lokasi kebakaran khususnya lancar. Nah, biar penyebaran dari api ini tidak kemana-mana. Jadi yang kebakar ya udah, yang kebakar kita proteksi.
bagaimana kanan kiri biar tidak ada penyebaran atau mungkin jangkauan dari titik api tadi meluas atau melebar. Jadi ada juga karena di pemadam sendiri untuk tupoksi kita ada 5 Mas. 5. Ada 5. Nah, kalau ini untuk gang-gang sempit nih. Ini unit khusus gang-gang sempit yang ukuran 1 meteran. Ya ini yang nanti yang masuk pertama. Prepare banget ya. Iya. Jadi memang sudah dipersiapkan kaitannya dengan gang-gang sempit. Gitu. Ini untuk airnya hanya 500 liter. Dan nantinya lahan di sini akan dipergunakan. Ya ini kosong nih. Ya kosong nih untuk latihan Mas. Oh, untuk latihan. Iya, jadi untuk latihan. Jadi setiap ada anggota baru dan sebagainya kita gembleng di sini kaitannya dengan fireground ya. Nah, fireground itu memang kita simulasikan itu benar-benar kejadian kebakaran yang besar. Jadi nantinya harus bertindak seperti apa sih harus dilakukan. Ya. Karena kalau kita di depan tadi kan nggak bisa nih, kita gunakan lahan ini. Ya, jadi mulai nanti formasi regunya harus menggunakan sistemnya apa. Ya. Itu kita di sini. Nanti kita praktekkan di sini. Ini lahan ini memang benar-benar kosong diperuntukkan untuk latihan, khususnya pemadaman. Pemadam itu macam-macam. Yang pertama tugasnya adalah pengendalian dan pencegahan kebakaran. Kemudian yang kedua adalah pemadaman. Yang ketiga adalah penyelamatan. Rescue. Yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir adalah penanganan bahan B3. Nah, kita lanjutkan ke segmentasi berikutnya, yaitu bagian rescue yang ingin banyak kita pertanyakan gitu. Karena banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang tentunya memanggil tim rescue dari pemadam kebakaran. Salah satunya kasus yang sempat ramai kemarin, ada anggota kepolisian yang kantornya dimasukin ular dan manggil anggota damkar. Yuk kita tanya dulu. The real Ultraman sejati gitu. Ultraman. Kamu tahu ada meme gitu, ada bercandaan kayak gitu. Gimana? Maksudnya kalau anggota damkar tuh ya Ultraman gitu. Melihat dari media ya. Ya, yang paling aneh mungkin Pak, pengalaman Bapak permintaan rescue yang paling aneh mungkin. Yang paling aneh ya tadi ya, mohon maaf, kemaluan kemasukan ring. Ya itu kan pernah juga. Pernah ngalamin itu Pak? Itu pernah anggota argu yang sedang piket sudah kena menangani. Dari masyarakat ya kita tetap melayani dengan sepenuh hati, semaksimal mungkin. Iya. Untuk pelayanan masyarakat tidak ada biaya apapun untuk masyarakat. Iya. Ini adalah unit rescue yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta ya, beserta peralatannya. Ini untuk rescue nih Pak? Iya, ini untuk kegiatan rescue. Rescue segala macam evakuasi ya. Iya. Menggunakan unit ini, dan ini peralatan di bawah ini. Iya. Peralatannya. Ini masuk ke mobil semua nih Pak? Iya, ini masuk ke mobil semua nanti. Untuk penyelamatan di beda ketinggian. Iya. Ada tali, ada logam-logam untuk pengkaitnya. Jadi ada pandu juga. Itu ada alat pelindung pernapasan. Itu SCBA-nya, volume isi tabungnya masih seberapa, dicek semua. Lengkap. Dan itu di checklist ya, setiap hari ada checklist peralatan sendiri. Nah, tadi Bapak yang sebelumnya kan bilang ada pelatihan rutinan ya. Berarti kayak gini-gini juga dilatih biasa? Iya, biasa terus. Ini harus memang selalu diasah ya. Jangan berani mengambil resiko untuk peralatan yang tidak standar. Oh gitu. Soalnya untuk keselamatan petugas juga. Oh iya Pak. Jadi alat-alat yang benar-benar standar dari pabrikan sudah ada uji lab akademik. Uji nyali. Uji keberanian. Jadi anggota baru harus nyoba. Jadi seberapa nyalinya. Soalnya berkaitan dengan penyelamatan sama kebakaran itu kan harus membutuhkan mental yang berani. Kakinya jepit. Iya. Iya.
Bentar, tangan saya nggak licin. Iya nggak? Ya. Oh gitu. Kita lanjut ke unit ya. Ikutin terus. Oke. Bapak ada dari tahun berapa Pak di damkar sama Pak? Saya hampir 20 tahun. Udah 20 tahun ya Pak. Berarti udah termasuk sepuh lah di sini Pak ya? Ya masih ada senior kita, cuman tinggal berapa. Nah Pak pengen nanya terkait unit nih Pak. Ini kayaknya masih mulus-mulus dan banyak banget itu. Gimana ceritanya? Itu ini dibeli oleh Pemkot Solo semua apa gimana Pak? Sebagian unit itu dari hibah ada. Oh dari hibah ada? Dari hibah ada. Rata-rata mayoritas dibeli dari Pemkot, pengadaan sendiri. Pengadaan sendiri. Jadi jumlah unit kita itu sekitar yang aktif 15 karena yang lain yang 3 itu kan karena usia. Jadi yang paling tua mobil kita itu tahun 61. Tahun 61. Oh tadi kayaknya dilihatin ya yang barang itu. Nanti bisa kita lihat tahun 61. Kalau yang terbaru ini, kalau yang ini medium racer, ini kita punya yang 3000 liter. Itu sekitar ada 7. Itu fungsinya apa? Dibikin kecil, buat gang-gang kecil, supaya bisa ke cover. Iya. Nah, jadi, nah yang ini produk Korea, Daewoo. Oh. Itu loader. Iya Pak. Itu tingginya 22 meter tangganya. Jadi buat pakai tangga gitu ya? Tangganya 22 meter, fungsinya untuk pemadaman gedung tinggi juga. Tapi dia nyambung ya? Nyambung. Nyambungin ke tangki gitu ya? Bisa. Oh. Dia kan fungsinya buat nyemprot monitor yang di situ kan bisa nyemprot. Iya. Oh. Jadi selain buat pemadaman, juga berfungsi buat evakuasi. Kalau ada orang terjebak di dalam gedung, tapi yang kita punya itu maksimal di lantai 4 sampai 5. Lantai 4 sampai 5. Ya, karena ketiganya cuma 22 meter. Nah, yang ini, nah ini bantuan dari Kementerian PU. Nah, Bapak udah hampir 20 tahun ya, Pak. Berarti yang kejadian yang di pasar Klewer ya, pasar mana itu yang waktu itu besar itu ngalamin ya, Pak? Kejadian di pasar Klewer kebetulan saya yang datang duluan. Oh. Saya masih ingat waktu itu tanggal 27 Desember tahun 2014. Tahun 2014. Jadi waktu itu kisaran jam 7 pas aplosan. Aplosan jaga kan kita jam 7. Nah, kita ada dengar lewat HT waktu itu panggilan. Iya, Pak. Kita posisi off. Cuman kondisi waktu itu kita berangkat ngantar anak-anak sekaten kan. Liburan keluarga. Ada kejadian kita langsung merapat ke pos terdekat waktu itu di Alkit. Malam berarti Pak ya? Malam jam 7 malam. Kita berangkat. Karena kita kebetulan waktu itu kan suasana pas sekatenan ada, pas libur Nataru, Natal Tahun Baru. Iya. Pas malam minggu momennya. Jadi arus lalu lintas benar-benar padat. Tantangan damkar kan di situ. Iya. Kita berusaha semaksimal mungkin dan kita berusaha untuk penyelamatan. Dan waktu itu kita di backup dari Solo Raya, bahkan Salatiga dari Semarang juga ikut bantu. Ya, itu tadi keseruan Pabelan Belusukan kali ini. Semoga dengan konten Pabelan Belusukan ini bisa menambah wawasan teman-teman terkait rescue, terkait
adanya bencana, dan seterusnya. Semoga dengan konten ini juga dapat menambah perspektif atau wawasan teman-teman terkait profesi pemadam kebakaran dan bagaimana menghubunginya dan bagaimana teknisnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten-konten Pabelan TV di YouTube LPM Pabelan. Saya Akil Aditya, pamit undur diri. Terima kasih.